أبو سوم الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada pintu, yuqalu, yang dikatakan lahu baginya ar-rayyanu, namanya adalah pintu ar-rayyan. Yadkhulu, masuk, minhu, dari pintu tersebut, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, tidak masuk, minhu, dari pintu tersebut, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka ketika mereka masuk, ughliqa, maka pintu tersebut dikunci. Falam yadkhul, maka tidak masuk, minhu, darinya, ahadun, seorang pun setelahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Khuzaimah, illa annahu qala, fa idza dakhala, maka ketika masuk, akhiruhum, orang yang paling akhir dari kalangan orang-orang yang berpuasa, ughliqa, maka pintu tersebut dikunci. Man, barang siapa, dakhala, yang memasuki pintu tersebut, syariba, maka dia akan minum. Wa man syariba, dan barang siapa yang minum, lam yadhma, maka dia tidak akan kehausan abadan, selamanya. Masya Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan masuk surga dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu tersebut tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau orang-orang berpuasa mereka sudah masuk surga semuanya, maka pintunya dikunci. Kalau pintunya sudah dikunci, nggak akan dibuka lagi, dan siapapun sudah nggak boleh masuk. Siapa yang masuk pintu itu, dia akan minum dari minuman surga. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Semoga termasuk kita. Kalau kita melihat hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka kita akan menemukan bahwasannya surga Allah Subhanahu wa taala ini memiliki banyak pintu. Dan secara garis besarnya pintu utamanya itu ada 8 pintu. Subhanallah. Ada pintu untuk orang puasa. Ada pintu untuk orang-orang yang sedekah. Jamaah tablik.
Ada pintu untuk orang-orang yang sholat. Ada pintu untuk amalan-amalan yang lain seperti jihad dan seterusnya. Nah, kira-kira kita ini mau masuk surga dari pintu yang mana ini? Ini kadang-kadang kita ini hidup di dunia itu hal-hal seperti itu membayangkan aja nggak pernah. Yang dipikir perpulangan terus. Nanti saya berpulangan, mau jalan kemana, mau bawa pakaian apa. Gak pernah ngelamun. Kira-kira nanti kalau di akhirat saya itu di surga itu masuk lewat pintu mana kira-kira. Nah inilah yang dibayangkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita mengenai pintu-pintu surga, nanti orang puasa akan dipanggil oleh pintu surga. Orang yang jihad akan dipanggil oleh pintu jihad. Orang sholat dipanggil oleh pintu sholat. Orang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau ada orang, ya Rasulullah, apakah ada di akhirat nanti karena dia itu juga sholat, juga zakat, juga berjuang, juga jihad, juga puasa, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada wahai Abu Bakar, saya berharap engkau termasuk salah satunya. Ini pikirannya sahabat itu begitu. Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bercerita mengenai surga, ada pintu ini, pintu itu, pikirannya ada nggak ya yang dipanggil dari semua pintu? Itulah cita-citanya para sahabat. Manusia yang pikirannya akhirat. Manusia yang pikirannya pengen dipanggil oleh seluruh pintu surga. Kalau kita sekarang bagaimana? Pengen dipanggil teman, pengen dipanggil calon mertua, pengen dihormati oleh manusia, pengen terkenal. Gak ada pengen dipanggil pintu surga, gak ada. Nah, bagaimana orang yang pikirnya dunia bisa menghadap ke akhirat itu bagaimana? Nah, inilah kekurangan yang betul-betul ada di dalam diri kita. Kita ini sekarang mengamalkan agama, kita puasa Ramadan, kita ngaji, kita sholat, tapi hati kita ini tidak menghadap ke akhirat. Puasa puasa, gak ada merenungi puasa itu hasilnya apa, gak merenungi tengah-tengah puasa membayangkan saya nanti dipanggil oleh pintu surga itu makanya gimana ya, suaranya pintu surga itu bentuknya gimana, nggak ada di pikiran dia, pokoknya puasa gitu aja. Orang kalau mengamalkan agama tanpa memandang akhirat, istilahnya imanan wa ihtisaban, tanpa mengharap pahala, tanpa yakin kepada Allah SWT, nanti amal agama itu nggak ada rasanya. Puasa nggak bisa menikmati, sholat tarawih nggak bisa menikmati, ngaji nggak bisa menikmati. Sehingga nanti kalau selesai perpulangan mau berangkat ke pondok, membahasakan pondok itu dengan penjara suci. Itu kan menunjukkan bagaimana Anda itu sangat tidak senang ngaji. Dan ini permasalahannya apa? Di antaranya kita ini mengamalkan agama, tapi hati kita ini tidak kita hadapkan ke akhirat. Maka sabda-sabda Rasulullah SAW mengenai fadilah puasa, keutamaan puasa, cerita-cerita bagaimana hasilnya orang berpuasa di akhirat, nanti di akhirat akan dipanggil oleh pintu surga khusus untuk orang puasa. Ini kalau ada seperti ini kita baca, kita rasakan, insya Allah amal agama itu
sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza dakhala akhiruhu ughliq." Man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abada. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, itu pintu surga namanya Ar-Rayyan itu dibuka sampai hari puasa yang terakhir kali masuk. Kalau sudah masuk dikunci. Setelah mereka masuk, acaranya apa? Man dakhala syariba. Yang masuk acaranya minum. Kenapa mereka dipersilahkan minum? Kulu washrabu bima aslamtum fil ayyamil minum makan di surga ini adalah bagian dari balasan untuk manusia-manusia yang menahan makannya, menahan minumnya selama di dunia karena taat kepada Allah Subhanahu. Al-jaza min jinsil amal. Maka ini juga kita jadikan sebagai renungan kita. Apa yang Allah berikan kepada seorang manusia di akhirat itu ya menurut amalannya dulu di dunia. Manusia-manusia yang di dunia hidupnya dipuas-puaskan, dia menuruti hawa nafsunya, pengen ngeluyur, pengen gak puasa, pengen mukul orang, pengen gunjing orang. Ketika semua kenikmatan dunia dia lepaskan, dia cari, dia nikmati di dunia tanpa memikirkan akhirat, maka nanti balasannya adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum. Hei ahli neraka, kenikmatan kalian sudah kalian habiskan semua di dunia. Sekarang tinggal saatnya kalian merasakan siksa. Anda memuaskan nafsu di dunia, hukumannya segala kenikmatan dilarang Allah nanti di akhirat. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Di dunia nggak pernah puasa, akhirnya di akhirat dihukum kehausan selama-lamanya. Sudah dihukum kehausan selama-lamanya, dihukum lagi sama Allah. Hukumannya apa? Ditambah